Hola Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita sepak bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Well, Sportmania, di berita pertama kita akan membahas tentang Piala Super Spanyol yang dimenangkan oleh Barcelona. Barcelona meraih juara Piala Super Spanyol setelah mengalahkan Real Madrid. Adapun untuk Barcelona menghadapi Real Madrid di final Piala Super Spanyol 2023, Barcelona menang dengan skor yang cukup telak, yakni 3-1 saat bermain di King Fahd Stadium, Arab Saudi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Gavi lebih dahulu membuka keunggulan Barcelona di menit ke-33. Kemudian tepat di menit ke-45, Robert Lewandowski menggandakan keunggulan. Lalu akhirnya gol ketiga dicetak oleh Pedri di menit ke-69. Sedangkan untuk Real Madrid itu baru bisa mencetak gol di menit-menit akhir. Tepatnya adalah di menit ke-90 plus 3. Dan untuk gol tersebut diciptakan oleh Karim Benzema. Dan jika kita berbicara mengenai pertandingan tersebut, dapat dikatakan bahwa Gavi menjadi mimpi yang buruk bagi Real Madrid. Bagaimana tidak? Penampilan apiknya di final Supercopa de España mengantarkan Barcelona menjadi juara. Gavi tidak menjadi bintang di pertandingan tersebut karena seluruh gol yang dicetak oleh Barcelona adalah hasil dari kontribusi pemain berusia 18 tahun tersebut. Seperti yang sudah kita bahas pada awal tadi, Gavi mencetak gol pembuka di menit ke-33. Lalu menjadi assist bagi dua gol berikutnya, masing-masing untuk gol yang dibuat oleh Robert Lewandowski di menit ke-45 dan gol yang dicetak oleh Pedri di menit ke-69. Dan ada satu hal yang menarik dari Gavi di pertandingan tersebut, kali ini adalah tentang posisi bermainnya. Yaps, kalian mungkin memperhatikan bahwa ia bermain di posisi yang tidak biasa ia tempati. Gavi dimainkan di posisi penyerang sayap kiri dalam formasi 4-3-3. Padahal, para pemain sayap murni Barcelona tersedia di bangku cadangan. Namun terlepas dari hal itu, Gavi memberikan dimensi serangan yang berbeda. Meskipun tak bermain selayaknya winger murni, Gavi menyajikan pergerakan dan juga umpan yang ciamik dari posisi tersebut. Dan atas kemenangan tersebut, sebagai sang pelatih, Xavi merasa sangat senang bisa meraih trofi pertamanya sebagai pelatih dari Barca. Dia pun berharap ini bukanlah yang terakhir. Dilansir dari Marca, Xavi mengatakan, "Saya senang, itu memberikan kami semua ketenangan pikiran. Saya harus terus membantu dan terus membimbingnya. Jika kami bisa mengalahkan Madrid, kami bisa mengalahkan siapapun. Ini memberikan saya ketenangan pikiran, dan itu akan tetap bersama saya selama sisa hidup saya. Saya hanya berharap ini bukanlah yang terakhir." Secara keseluruhan, Barcelona menjadi klub dengan raihan juara terbanyak. Total sejauh ini, Barcelona meraih gelar juara Piala Super Spanyol sebanyak 14 kali. Di berita kedua ada berita dari Eric Cantona yang menyindir Cristiano Ronaldo. Legenda dari Manchester United yakni Eric Cantona menegaskan Cristiano Ronaldo perlu mawas diri sudah tidak berada pada usia emas lagi. Cantona pun menyarankan agar Ronaldo bisa menerima bagaimana kenyataan tersebut. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Cantona dalam wawancara dengan Manchester Evening News dikutip dari Marca pada Senin tanggal 16 Januari 2023 yang lalu mengatakan, dia kembali ke Manchester United bukanlah MU yang ia tinggalkan, dan terkadang ia tidak menyadari banyak hal berubah. Jadi mungkin dia terkejut begitu banyak hal berubah. Kembalinya Ronaldo ke Theatre of Dreams sempat merebut hati fans dari Manchester United. Ia juga pulang usai memperkuat raksasa Italia Juventus pada musim panas 2021. Namun situasi berubah pada pertengahan musim 2022-2023. Pesepak bola berusia 37 tahun itu dipaksa meninggalkan Stadion Old Trafford selepas wawancara kontroversial bersama dengan Piers Morgan yang menyerang sejumlah nama besar di Manchester United. Dan kini CR7 berkarir di Liga Arab Saudi bersama dengan Al Nassr dengan terikat kontrak hingga tahun 2025 mendatang. Eric Cantona kemudian menyebutkan bahwa Ronaldo seharusnya mencontoh bagaimana sikap dari Zlatan Ibrahimovic yang tidak ngoyo untuk memaksakan tampil di setiap pertandingan bersama dengan Manchester United. Adapun untuk Cantona mengatakan lebih lanjut, ada dua jenis pemain, mereka yang merasa masih berusia 25 tahun dan mereka yang menyadari bahwa tidak berusia 25 tahun dan mereka ada di tim untuk membantu para pemain muda.
Kemudian, ex-pemain timnas Prancis itu menilai bahwa Ibrahimovic mengetahui bagaimana usianya yang sudah tidak muda lagi. Menyadari hal tersebut, ia kini menjelaskan tugas membantu para pemain muda Milan untuk terus berkembang. Eric Cantona kembali mengatakan, namun saya pikir Ronaldo tidak peka, dia itu tidak sadar diri. Ia masih menyadari bahwa ia seakan masih berusia 25 tahun. Dia lebih tua, seharusnya bisa menyadari hal tersebut. Dan di berita terakhir ada berita dari Aaron Ramsdale yang diserang. Lalu bagaimanakah tanggapan dari Asosiasi Sepak Bola Inggris? Penjaga gawang Arsenal yakni Aaron Ramsdale mengatakan dia diserang oleh seorang penggemar tepat setelah timnya meraih kemenangan 2-0 dalam derby London Utara melawan Tottenham Hotspur. Laga lanjutan Liga Premier Inggris ini berlangsung intens di Stadion Tottenham Hotspur yang berakhir pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Ramsdale menjadi man of the match setelah mengagalkan peluang Tottenham berkali-kali. Selain itu, ia juga bentrok dengan beberapa pemain Spurs selama pertandingan. Pemain depan dari Spurs yakni Richarlison itu bertengkar dengan Ramsdale setelah peluit akhir, sebelum seorang pendukung Tottenham tampak menaiki papan iklan di pinggir lapangan dan menendang pemain berusia 24 tahun tersebut. Kepada pihak Sky Sport, Ramsdale mengatakan lebih lanjut, "Fan dari Tottenham Hotspur memberikan saya beberapa hal sepanjang pertandingan. Saya membalasnya dan orang-orang yang saya berikan balasan itu menyambutnya dengan cara yang sportif. Tetapi seorang penggemar mencoba memberikan saya sedikit pukulan di punggung." Menurutnya adalah sangat memalukan melihat hal ini terjadi. Olahraga yang menjadi hiburan atau tontonan masyarakat di akhir pekan justru menimbulkan pertengkaran. Adapun untuk Ramsdale kembali mengatakan, "Untungnya sih tidak ada yang terlalu drastis terjadi. Rasanya kecut, tapi saya yakin kami akan menikmatinya ketika dia kembali ke ruang ganti." Dan atas insiden tersebut, polisi Metropolitan London mengatakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung dan tidak ada penangkapan yang dilakukan. Sementara Asosiasi Sepak Bola Inggris mengatakan mereka mengutuk keras insiden perilaku yang sama sekali tidak dapat diterima. Sementara Asosiasi Pesepak Bola Profesional Inggris menambahkan bahwa kejadian ini terlalu sering terjadi. Dalam sebuah pernyataan, VFA mengatakan lebih lanjut, pemain memiliki hak untuk aman di tempat kerjanya. Ketika seorang pemain diserang, kami berharap hukum yang berlaku untuk melindungi pemain ditegakkan dengan benar. Sebagai serikat pemain, kami memperlakukan ini sebagai masalah prioritas. Kami juga akan terus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menuntut agar pemain dan staf lebih terlindungi di tempat kerja mereka. Selain itu, Tottenham juga berjanji mengambil tindakan dalam pernyataan yang dirilis tak lama setelah pertandingan. Tottenham mengatakan lebih lanjut, klub telah meninjau rekaman CCTV untuk mengidentifikasi supporter dan akan bekerja sama dengan polisi Metropolitano, Arsenal, dan juga Aaron Ramsdale untuk mengambil tindakan sekuat mungkin, termasuk larangan langsung dari Stadion Tottenham Hotspur. Pelatih dari Spurs yakni Antonio Conte juga mengaku tidak melihat insiden Ramsdale itu, namun menurutnya pemain juga salah dalam hal tersebut. Adapun untuknya mengatakan, "Setiap saat Anda harus menunjukkan rasa hormat. Jika ingin dihormati, kita harus menunjukkan rasa hormat. Jika itu terjadi, maka pasti saya tidak menyukainya." Well, sepopanya berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.